Halo teman-teman semua, selamat datang di layanan streaming Aninito Study Group. Dan pada saat ini kita masih melanjutkan pembahasan uncertainty, di mana terakhir kali kita menjelaskan tentang fair insurance. Oke, nah jadi dari penjelasan fair insurance pada video sebelumnya, yang pertama-tama ingin saya remind dulu adalah bagaimana mencari fair insurance ya. Mencari fair insurance itu adalah caranya dengan uh, mengkalikan probabilitas loss-nya dengan besarnya loss seperti itu. Jadi uh, di soal yang ini kita tahu bahwa kemungkinan loss-nya itu adalah 20.000 dengan probabilitas 25%. Berarti fair insurance-nya itu adalah sebesar 20.000 dikali 25% seperti itu. Dan kita dapat hasilnya fair insurance itu sebesar $5.000. Dan itu berarti baik kalau ikut asuransi baik rugi ataupun untung, wealth-nya dia itu akan berkurang 5.000. Jadi 100.000 dikurang 5.000 itu sama dengan 95.000. Dan kita bisa lihat bahwa ketika mengikuti insurance dan membayar sebesar fair insurance, itu expected utility-nya meningkat dari 11,45714 jadi 11,46163 ya. Jadi ini alasan kenapa seseorang memutuskan untuk mengikuti asuransi ya. Sekalipun dia harus membayar $5.000, tapi pada dasarnya dia ingin membayar resiko. Dan itu ditunjukkan bahwa resiko itu sebenarnya mengurangi utilitas. Ya. Karena kita bisa lihat ketika resiko itu dibayar, utility itu meningkat. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar di kasus maksimum. Jadi yang sekarang kita akan pelajari adalah berapakah maksimum premi yang mau dibayarkan oleh konsumen. Oke. Kan kalau tadi itu hanya fair insurance saja sebesar 5.000 kan. Karena dia tuh sebenarnya harusnya rugi 20.000 tapi probabilitas ruginya tuh 25%. Berarti fair insurance-nya 5.000. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa ketika membayar fair insurance, utility-nya dia kan meningkat ya dari 11,45 sekian jadi 11,46 sekian. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah konsumen itu mau tetap membeli asuransi sekalipun insurance-nya itu di atas fair insurance? Jawabannya mungkin, karena utility-nya dia sudah meningkat ketika ikut fair insurance. Jadi ada kemungkinan kalau 5.000 ini kita naikkan, mereka tetap mau ikut asuransi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, berapa batas maksimum premi asuransi yang bisa dikenakan sehingga konsumen itu tetap mau ikut asuransi. Nah, berarti secara logika adalah ketika kita ingin mengenakan premi maksimum, berarti intinya konsumen itu bakal ikut asuransi sampai kapan sih? Nah, sampai si utility-nya itu mentok di 11,45714. Karena logikanya kayak gini. Kan kalau dia nggak ikut asuransi, utility-nya dia 11,45457 ya. Sedangkan kalau ikut asuransi itu sebesar 11,46 kalau dia bayar fair insurance. Oke. Nah, berarti intinya kalau ikut asuransi dia harus utility-nya dia harus lebih tinggi daripada dia nggak ikut asuransi. Nah, berarti ini kan kalau preminya sebesar 5.000 kan. Nah, berarti berapa batas maksimum premi yang bisa ditetapkan? Jawabannya adalah ketika expected utility-nya itu bakal sama persis kayak dia nggak ikut asuransi. Kayak gitu. Yang berarti tidak ada perbedaan antara dia mengikuti asuransi ataupun tidak mengikuti asuransi secara harapan matematis kayak gitu. Jadi ketika kita ingin mencari maksimum premi yang bisa dikenakan, berarti pada dasarnya kita ingin mencari berapa premi yang dikenakan kalau seandainya expected utility dia mengikuti asuransi itu sama aja kayak dia itu nggak ikut asuransi. Ini adalah batas maksimum premi yang bisa kita kenakan. Oke. Tapi kalau seandainya dia ikut asuransi, expected utility-nya lebih rendah daripada nggak ikut asuransi, maka dia tidak akan memutuskan untuk ikut asuransi. Makanya batas maksimumnya itu ada di sini. Oke. Nah, jadi bagaimana cara mencari? Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita mencari besarnya premi maksimum? Nah, berarti caranya adalah kan kita tahu bahwa fungsi dari expected utility itu adalah ln dari W seperti itu. Nah, berarti pada dasarnya kita tuh ingin mencari berapakah wealth ketika expected utility sebesar 11,45714 kayak gitu. Berarti kita masukin aja nih angkanya. 11,45714 sama dengan ln dari W. Nah,
Berarti teman-teman juga udah belajar tentang anti logaritma ya. Jadi ketika kita punya persamaan ln dari sesuatu sama dengan angka, nah untuk mencari nilai w-nya, nah berarti kita bisa caranya adalah menghilangkan ln-nya. Nah, cara menghilangkan ln-nya itu gimana? Berarti kita pakai anti logaritma. Nah, anti logaritma itu berarti kita pangkatkan si ln w untuk sisi kanan dan sisi kiri itu juga dipangkatkan. Nah, dipangkatkan dengan apa? Nah, supaya ln W jadi W, itu berarti harus dipangkat dengan si bilangan eksponensial. Jadi E pangkat ln W. Nah, karena sisi kanan itu kita lakukan anti logaritma atau E pangkat sekian, berarti sisi sebelah kiri itu juga harus diperlakukan sama. Oke. E pangkat ln W, hasilnya W. Nah, ini tinggal kita hitung aja angkanya berapa. E pangkat 11,45714. Nah, silakan coba pakai kalkulator. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya itu sebesar 94.000. Sekitar 94.574. Ini dibulatkan. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau dia ikut asuransi, tetapi expected utility-nya bakal sama persis dengan tidak ikut asuransi, berarti seolah-olah wealth-nya dia harus sebesar 94.574. Nah, kan kita tahu bahwa wealth aslinya itu adalah 100.000. Nah, 100.000 ini dipotong dengan besarnya premi yang akan dikenakan. Nah, berarti kita tinggal mencari besarnya premi yang dikenakan, yaitu sebesar 100. Berarti kan wealth sama dengan 100.000 dikurang X. Berarti X sama dengan 100.000 dikurang wealth. Berarti X sama dengan 100.000 dikurang 94.574. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa nilai X itu sama dengan 5.426. Nah, coba teman-teman bandingkan. Tadi kan fair insurance-nya 5.000 kan. Nah, kalau dia asuransi bayar fair insurance sebesar 5.000, utility-nya dia tuh masih lebih tinggi daripada dia nggak ikut asuransi. Nah, artinya apa? Artinya kalau preminya lebih besar dari 5.000, masih ada kemungkinan dia ikut asuransi kan. Nah, tapi ada batasnya. Batasnya itu adalah kalau preminya itu sebesar 5.426. Itu berarti ada selisih $426 untuk menaikkan premi. Kalau dinaikkan di atas 426, maka konsumen nggak akan mau ikut asuransi. Karena kalau preminya di atas 5.426, artinya mengikuti asuransi, expected utility-nya itu lebih rendah. Nah, tetapi selama rentangnya masih 5.000 sampai 5.426, konsumen masih mempertimbangkan untuk mengikuti asuransi. Karena expected utility ketika mengikuti asuransi itu bakal lebih tinggi. Seperti itu. Bahkan bakal sama persis kalau dia berada di 5.426 untuk preminya. Oke, jadi ini adalah cara mencari maksimum willingness to pay dalam premi insurance seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita ada soal nih ya, yang pertama. Informasi apa yang diperlukan untuk mencari fair insurance? Nah, tadi kan kita udah coba cari fair insurance kan, berarti kira-kira apa aja yang perlu kita ketahui kalau misalnya teman-teman ditanyakan informasi apa aja yang diperlukan untuk mencari fair insurance. Nah, berarti tadi kita udah lihat yang paling utama itu adalah kita tahu bahwa insurance itu dipengaruhi dari expected utility. Ya, jadi kita pada dasarnya nggak kayak tadi misalnya mencari maximum willingness to pay itu kan harus ada fungsi utility-nya kan. Nah, berarti yang perlu kita ketahui itu adalah fungsi utilitas individu. Sorry, kalau fungsi utilitas individu itu, bentar, kalau fair insurance itu nggak perlu fungsi utilitas ya, sorry. Jadi fungsi utilitas itu hanya mempengaruhi di yang maksimum premi tadi. Tapi kalau fair insurance enggak ya, fair insurance tuh tadi nyari fair insurance itu cukup besarnya loss dikali probabilitas dari loss ya. Jadi fungsi utilitas itu nggak diperlukan. Oke? Berarti ini aku kasih keterangan, fungsi utilitas itu tidak diperlukan. Nah, tapi apa yang diperlukan? Yang diperlukan itu adalah jumlah kerugian. Kayak tadi waktu kalian nyari fair insurance, kita tahu bahwa kerugiannya 20.000 dengan probabilitas 25%. Nah, berarti
kita harus tahu dulu jumlah kerugian yang dihadapi. Nah, sama yang perlu diketahui bukan cuma jumlah kerugian, tapi probabilitas dari kerugian. Oke. Kalau dua hal ini diketahui, berarti kita bisa mencari fair insurance-nya. Tanpa kita mengetahui fungsi utilitasnya, kita tetap bisa mencari fair insurance. Nah, tetapi kalau untuk mencari maximum willingness to pay untuk insurance, kita harus tahu fungsi utilitasnya, karena kita mau mengasumsikan bagaimana kalau si expected utility dengan sama tanpa mengikuti asuransi itu sama persis, kayak gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu penjelasannya. Pastikan teman-teman sudah menyaksikan juga video-video sebelumnya supaya teman-teman tidak ketinggalan materi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.